Pasca mangkir dari pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan Jumat 27 September 2024 kemarin, Fadel Bajideh melalui kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution akhirnya mengungkap alasan dibalik ketidakhadiran Fadel Bajideh dalam jadwal pemeriksaan atas laporan yang dilayangkan Nikita Mirzani tersebut. Rasman Arif Nasution beralibi bahwa kliennya jatuh sakit. Namun ia memastikan bahwa kliennya akan memenuhi pemeriksaan yang akan digelar pada pekan depan. Di tengah penundaan panggilan polisi, Fadel Bajideh bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, juga mengaku telah menyiapkan beberapa strategi untuk melawan Nikita Mirzani. Untuk mengetahui beberapa strategi yang dipersiapkan, maka inilah 5 strategi Fadel Bajideh lawan Nikita Mirzani, versi Cumi Top 5. Fadel Bajideh bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, secara terang-terangan mengaku bahwa pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk melawan Nikita Mirzani. Di sisi lain, Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya tampak tak menghiraukan pihak lawan, lantaran merasa bahwa bukti-bukti yang ia miliki sudah sangat kuat dan dapat menjebloskan Fadel Bajideh ke dalam penjara. Kita ingin benar-benar profesional dalam menangani perkara ini, dan saya selaku ketua tim dengan teman-teman sedang mengumpulkan barang bukti tambahan, dan kita putuskan untuk menunda karena dia kurang sehat. Kemudian barang bukti kami pegang juga masih belum lengkap, jadi kami buat surat tadi. Kita menghargai sekali panggilan itu, surat permintaan klarifikasi, dan kita akan hadir pada hari Jumat mendatang. Ya cari bukti dong yang bagus, masa gitu. Saya kalau menjelaskan nanti tambah pinter. Kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution, secara gamblang meminta pihak kepolisian mengkonfrontir kliennya Fadel Bajideh dengan Nikita Mirzani. Dan hal tersebut ditanggapi oleh Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, di mana Fahmi Bahmid mengungkapkan bahwa ia menolak hal tersebut secara mentah-mentah. Dan saya agak aneh juga ya, kalau ada seorang pengacara yang mengatakan bahwa, oh kami tidak mau dilakukan konfrontir. Dia nggak berwenang. Ingat ya, kita lihat peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan, dan yang terbaru, di situ ada restoratif justice, kemudian ada permintaan gelar perkara khusus, kemudian konfrontir. Itu bagian dari yang kami sampaikan, itu hak dia, hak klien itu. Kalau dia merasa misalnya selama ini baik-baik saja, tiba-tiba ada pengakuan yang berbeda dari Loli. Ada apa dengan Loli? Apakah ada yang menyuruh dia? Apakah dia di bawah tekanan? Makanya kalau kami mengharapkan, ya sudah, kami tetap akan minta nanti dilakukan konfrontasi, bertemu. Enggak lah, nggak mungkin Niki mau ketemu dia. Ketemu aja kamu dengan hukum. Ya, sudah membuat penderitaan terhadap anaknya dalam artian tanda kutip. Dan juga Niki sendiri dalam situasi seperti ini, saya pikir saya juga keberatan klien saya untuk bertemu dengan terlapor. Kalau dia mau bertemu dengan saya atau bertemu dengan kakaknya, Nikita jangan, biar dia tidak menimbulkan amarah dari Nikita. Seperti itu. Kan Nikita orangnya saya suruh tenang saja, nggak usah dianulik, proses hukum biar berjalan. Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajideh, secara tegas menantang Nikita Mirzani membuktikan ucapannya terkait ingin menemui Fadel Bajideh. Diketahui sebelumnya, Nikita Mirzani sempat menyatakan bahwa dirinya sangat ingin bertemu Fadel Bajideh dan akan mengeluarkan emosinya terhadap Fadel Bajideh. Wah, gue pengen banget ketemu. Yang nggak ada kamera pokoknya, nggak ada kamera, nggak ada CCTV, gue pengen banget ketemu. Simulasinya kan udah gue kasih lihat tuh. Jadi, saya
kan menyampaikan bahwa NM itu mengatakan kalau dia bertemu dengan Fadel, dia akan tendang seperti menendang kursi, nggak boleh dikasih bangkit, kemudian dihajar lagi pakai apa itu yang putih itu, ya. Dan hari Jumat depan kami datang. Fadel saya pastikan datang, insya Allah kalau panjang umur. Lalu dia datang aja dia. Saya mau lihat dia apa itu. Kalau dia tidak datang, berarti memang banyak bacot NM. Ya kalau dia mau datang ke Polres, ketika klien kami diperiksa kan dia bilang mau ditendang, dipukuli, ya udah datang dong. Coba kau buktikan kata-katamu itu. Kami lihat. Dan klien kami udah ngomong, aku mau lihat bang, om apakah saya dipukuli atau seperti ini, berani nggak? Nah, aku lihat, datang dong NM. Meski bukti-bukti yang dimiliki oleh Fadel Bajideh diakui masih dalam proses pengumpulan, Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajideh, dengan percaya diri menuding bahwa bukti-bukti dari pihak lawan, yakni Nikita Mirzani, tidak lengkap. Menanggapi hal tersebut, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani akhirnya membeberkan semua bukti dan saksi yang telah mereka kantongi. Alat bukti itu ada 5. Pertama sekali saksi, ahli, surat, kemudian petunjuk, kemudian keterangan terdakwa. Nah, untuk memastikan keterangan saksi ini harus dilihat kualifikasi saksi ini. Kualifikasi saksi harus benar-benar dia komprehensif, memahami apa sesungguhnya yang terjadi terhadap diri seorang Laura Mezzani Mawardi alias Loli dengan perilaku dari klien kami, Fadel Al-Fajar Bajideh. Jadi, merujuk dari pemahaman saksi maksud, maka kami day to day itu pantau. Kenapa? Jadi, kenapa dia begitu? Karena kami meyakini bisa jadi barang bukti yang dia sajikan, kemudian ada dikatakan saksi-saksi yang luar biasa, ya sangat tahu ini itu kan katanya semuanya ada teori pembuktian. Ya lengkap sekali lah bagaimana. Jadi bukti saksi ada, bukti saksi yang ketemu ada, bukti saksi percakapan ada, bukti saksi foto. Mereka itu ada foto pada saat dalam keadaan seperti bagaimana ada. Terus dia itu saksi itu ditemani dengan saksi lagi. Jadi untuk menguatkan saksi ini, ternyata pada saat itu saksi ini tidak sendiri. Saksi ini ada saksi lah. Jadi mereka itu bertiga jalan ke satu tempat. Nah itu adalah prosesnya ada di proses pemeriksaan. Dan saksinya sudah diperiksa. Jadi ya tunggu saja lah sebentar lagi ada apa. Usai beralibi sakit, Fadel Bajideh memastikan bahwa ia akan memenuhi panggilan polisi yang beragendakan pemeriksaan pada pekan depan di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi salah satu strategi pertama yang akan dilakukan Fadel Bajideh sebelum ia benar-benar melawan Nikita Mirzani. Kami minta tunda kepada hari Jumat depan, tanggal 4 Oktober 2024 pukul 14 WIB. Insya Allah pada hari itu Saudara Fadel akan hadir dan kami dampingi sebagai kuasa hukum dari Fadel. Dia pada waktu itu di preskon kami, saya masih ingat itu, bahwa Fadel mengatakan siap. Tapi kesiapan ini kan, anak ini kan tidak paham. Dia tidak paham bagaimana yang disebut dengan klarifikasi, bagaimana dengan penyelidikan, bagaimana dengan penyidikan, bagaimana dengan penetapan tersangka, nanti prosesnya akan menjadi terdakwa dan lain-lain. Maka menjadi tugas kami sebagai lawyer untuk memberi pemahaman yang komprehensif tentang dia dan pasal-pasal yang diduga dilakukan oleh Saudara Fadel.